Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu ya. Ini bacaan untuk Twin Flame Connection. Energi yang akan saya baca pada kartu tarot di video ini adalah sisi gelap dari Divine Masculine. Sebelumnya saya ingatkan untuk tidak ngejudge ataupun menghakimi apa yang saya baca di sini, karena sejatinya di dalam diri manusia itu ada energi maskulin, baik itu kamu perempuan ataupun laki-laki, ada energi feminin di dalam dirinya. Permasalahan yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia menuntun manusia untuk menyeimbangkan energi feminin atau energi yin dan energi maskulin atau energi yang di dalam dirinya. Energi maskulin adalah wadah dari pengejaran duniawi. Sementara energi feminin adalah wadah pengejaran spiritual. Harus seimbang, harus sama-sama dikejar. Tetapi sebagai makhluk dunia, tentunya perlu penghidupan, perlu makan, perlu sosial, perlu juga hal-hal yang terkait dengan pengakuan. Digunakanlah energi maskulin untuk mendapatkan itu semua, karena duniawi. Nah, untuk pengejaran spiritual, apakah itu religius, apakah itu spiritualnya diri kamu, ataukah itu hal-hal yang terkait dengan adat istiadat, leluhur, dan hal-hal yang lainnya, digunakanlah energi feminin untuk wadahnya keimanan, kepercayaan, batiniah, nurani, nalurinya setiap manusia. Jadi semoga bisa difahami ya. Oke. Sisi gelap dari Divine Masculine. Apa yang saya baca di sini untuk menjadi pandangan ya, agar kalau bisa dibenerin ya. Kalau ngerasa belum bisa dibenerin Kak Tika, ya udah dijalanin dulu sampai nanti suatu saat kamu akan menemukan jalan ya, di mana semesta akan memberikan kamu pilihan, dan semoga ketika sampai di titik itu kamu paham bahwa ada yang perlu kamu seimbangkan, karena kan masing-masing manusia itu berbeda. Ada yang femininnya cukup kuat, maskulinnya itu yang rendah energinya, sehingga tekanannya pasti yang terkait dengan masalah-masalah logika, masalah-masalah keuangan, juga hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, pengakuan, dan yang lain sebagainya. Nah, kalau femininnya rendah di sini biasanya akan tertekan dari sisi perasaan, batin ya. Ya, seperti sulit menerima kenyataan, sulit melepaskan, kodependensi, adiktif ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, di sini saya bahas untuk sisi gelap Divine Masculine. Tentu tidak akan semua bisa terbaca di sini, apa yang terbaca aja ya. Kapan kamu membutuhkan video ini, silahkan kamu buka kembali. Oh ya, saya belum sapa untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Hai, selamat datang, saya Kak Tika. Kalau kamu menyukai pembahasan di channel ini, silakan aktifkan subscribe dan notifikasinya. Dan saya juga punya channel kedua yang membahas horoskop dan zodiak melalui tarot juga ya, namanya New Crystal Tarot Reader. Silakan mampir, subscribe, dan notisnya diaktifin. Okay. Sisi gelap dari Divine Masculine, Twin Flame Connection. Satu kartu sudah jumping, kita buka. Di sini ada Night Before the Star. Okay. Kemudian di sini ada Bridge in a Cage. Kemudian di sini ada Anger and Chain. Apakah cukup 3? Ya, cukup ya. Oke. Saya akan lihat energi dominannya.
sisi gelap dari divine masculine. Oke. Ada two of fire. Kemudian ada ten of water. Kemudian ada six of water. The High Priestess sih. Oke, di sini yang pertama, ataupun nanti kalau saya nggak sebut urutan-urutannya ya, saya ceritakan secara general aja deh, oke. The High Priestess energi dominan dari divine masculine ya. Di sini terlihat ya duniawi banget ya, materi banget, karena di sini The High Priestess ini melambangkan hal-hal yang memang terkait dengan ikatan duniawi yang cukup kuat dan menjanjikan hal-hal yang terkait dengan komitmen, kebersamaan, dan hal-hal yang dipandang oleh dia itu suatu saat nanti bisa dia lakukan dan bisa dia wujudkan. Oke. Awalnya sih dia itu tidak pernah berniat untuk bohong ya, tapi dia ngerasa suatu saat nanti bisa. Hanya saja seiring dengan perjalanan dia di sini ngerasa neck before the start ya, belum mencapai impian, actionnya sudah terlalu banyak, pemberiannya sudah terlalu banyak, dan apa yang dia janjikan itu untuk impiannya terlalu berlebihan. Okay. Bahkan untuk dirinya sendiri, dia merasa yakin dan bisa untuk mencapai impiannya, dan terlalu memporsir segala energinya, kekuatannya di awal-awal hubungan. Nah, disinilah seringnya terjadi divine masculine menjadi pengejar ya, atau harus mendapatkan, harus memiliki, atau hal-hal yang terkait dengan perburuan. Okay. Nah, di sini ada bridge in the cage ya. Ada pengekangan dan juga di dalam kurung ya. Ini pengantin di dalam sangkar. Jadi divine masculine menjadikan divine feminine di sini pengantin di dalam sangkar. Artinya ya dia berikan keindahan atau apapun yang dia inginkan, tetapi dia kurung di dalam belenggunya. Sehingga divine feminine di sini tidak bisa membuka diri untuk yang lain, tidak bisa meyakini cinta yang lain, menunggu dan stay bersama dengan dia sampai dia nantinya divine masculine ini bisa mewujudkan keinginannya. Jadi kebanyakan divine feminine yang terjebak dalam energi sisi gelap divine masculine di sini akan stagnan. Apakah membuang-buang waktu hidup? Iya. Karena di sini terbuang waktunya bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan. Terjebak dalam belenggu janji, ikatan, pengabdian dengan sisi gelap divine masculine. Okay. Seperti burung yang keluar dari sangkar ketika divine masculine dan feminine berpisah. Pasti sulit untuk membiasakan diri untuk hidup di alam lepas. Karena selama bersama dengan divine masculine ini memberikan hal-hal yang memang dibutuhkan oleh divine masculine. Baik itu sayang, cinta, penjagaan, perhatian, berlebihan bahkan. Okay. Dan divine feminine jika sudah sangat melekat dengan sisi gelap divine masculine, dia akan sulit beradaptasi dengan kehidupan barunya, sulit menerima transformasi atau perubahan besar di dalam kehidupannya. Inilah tantangan bagi divine feminine, di mana dia harus bisa melepaskan dirinya dari toxic divine masculine, yaitu sisi gelap divine masculine yang sudah melekat dan membelenggu dirinya sekian lama, bertahun-tahun. Oke. Ada kebutuhan di sini yang rasanya ingin balik aja deh dari energi divine feminine. Ketika dia ngerasa nggak bisa hidup di alamnya yang baru atau dunianya yang baru. Dan di sini ada anger and chains ya, ada kemarahan dan rantai. Nah, rantai ini tadi, jadi saya rasakan di sini memang divine masculine merantai dengan
kemarahannya atau hal-hal yang terkait dengan emosionalnya, ketika di sini divine feminine mencoba untuk memandirikan dirinya atau melihat sisi lain dunianya. Okay. Divine masculine juga di sini punya pengendali ya, karena jika dia di sini ngerasa ingin memiliki, maka ini seperti otoritas ya, dan juga membuat divine feminine adiktif, karena itu memang sifat dari divine masculine, membuat ketergantungan dan kemelekatan. Dia menciptakan itu ya, sampai benar-benar nantinya divine feminine itu melekat dan sulit untuk lepas. Okay. Six of water, ten of water, dan two of fire. Nostalgia ya, past life. Memang ada kaitannya dengan past life, twin flame, dan di sini sulit untuk dilupakan. Dan energi divine masculine dari sisi gelapnya adalah sulit melupakan divine feminine-nya. Tetapi divine masculine ini bisa mengendalikan logikanya, karena di sini dengan 3 kartu ini terjelas energi logika cukup kuat ya. Selalu menerima. Sisi gelap divine masculine selalu menerima divine feminine yang ingin kembali, tetapi dia tidak bisa membuka rantai dan tidak bisa melepaskan emosional kepemilikannya terhadap divine feminine. Dia bisa memberikan kebahagiaan, apakah itu sisi baik ataupun sisi gelap tergantung. Kalau kebahagiaan yang dia kasih itu kebahagiaan yang adiktif, maka di sini menjadi hal-hal yang buruk bagi divine feminine, bukan? Nah, di sini ada two of fire ya. Persimpangan. Oke. Sulit untuk memilih. Ini sisi gelap yang pertama. Maksud saya yang paling sering dirasakan di puncak hubungan. Oke. Jadi yang pertama tadi sudah saya bacakan ya dari ini Neck Before the Star, ini pengendalian pengekangan hubungan, kemudian di sini rantai dan amarah emosionalnya, okay. Pengejaran yang berapi-api dari emosionalnya, dan di puncaknya di sini dia selalu tidak bisa mengambil pilihan, okay. Selalu merasa dia itu tidak diperlakukan secara adil. Dia selalu merasa kenapa harus pergi dari dia, sementara dia bisa memberikan kebahagiaan. Okay. Saya lihat lagi lebih lanjut di sini. Sisi gelap divine masculine. Age of Pentacles, the Tower, Knight of Swords ya, datang dan pergi sesuka hatinya di dalam hubungan ini. Okay. Datang dengan tiba-tiba, tergesa-gesa dan terburu-buru. Okay. Pengejaran yang tanpa berpikir panjang. Terkadang dia juga tidak memikirkan efek buruknya untuk dia ketika dia di sini inginkan sesuatu. Okay. Ada the Tower ya, mudah curiga dan tidak percayaan. Age of Pentacles ya, keras kepala dan bertahan terhadap prinsipnya. The Sun. Bahkan ada sebagian di sini yang tidak mengakui anaknya, atau di sini tidak menerima anak di dalam hubungan. Ada sebagian ya, saya lihat karena munculnya di sini The Sun. Mungkin tidak sebagian divine masculine yang ditemui seperti ini, tapi ada kecenderungan dia di sini hanya berpikir bahwa dia mementingkan kebahagiaannya, dan anak di dalam hubungan ini hanya memberikan dia pengabaian ya, karena divine feminine pasti nanti
cintanya, perhatiannya, kasih sayangnya akan terpecah kepada anak. Jadi dia di sini benar-benar tidak menginginkan, atau ya dia merasa tidak begitu bahagia dengan adanya anak ya. Tidak terlalu bahagia, karena kebahagiaan dia letaknya ya di diri dia, di pikirannya. Mungkin divine feminine menginginkan anak, atau lebih menyukai kalau hubungan ini ada anak, tapi tidak bagi divine masculine. Page of Wands selalu mengawasi, selalu curigaan ya, sudah pasti di sini, dan selalu stalking ya. Oke. Memberikan banyak pelajaran bagi divine feminine, dan pelajaran ini berupa hal-hal yang terkait pelajaran kehidupan ya. Jadi dengan hal-hal yang menyakitkan. Page of Pentacles ya, tetapi bertanggung jawab. Oke. Ingin membenahi, tapi dengan dia ingin menjadikan divine feminine itu karyanya, sehingga dia akan membentuk divine feminine itu dari sisi karakter, pikiran, cara pandangnya, kemudian hal-hal yang terkait dengan potensi ataupun kreativitas dari divine feminine. Apapun itu, dia ingin membentuk keinginannya dalam wujud divine feminine-nya. Okay. Sesuai dengan masing-masing karakter divine masculine di sini. Queen of Cups. Yang dia mau divine feminine hanya menjadi miliknya, dan divine feminine di sini hanya memilikinya, dan tidak boleh memiliki siapapun di dalam hatinya, bahkan anak sekalipun, orang tua sekalipun. Three of Wands dan juga Age of Wands. Okay. King of Cups. Ya. Ambisius, sensitif terhadap orang lain. Okay. Ada keinginan kepuasan, hasrat untuk bercinta secara rahasia atau tertutup di sini. Dia memiliki kualitas terbaik ya dari laki-laki lain. Ini juga yang membuat divine feminine takluk. Memiliki perlindungan ya. Tapi di sini perasaannya dingin dan berhati keras ya. Kalau saya katakan wujudnya seperti seseorang yang benar-benar cool ya, tanpa senyuman, itu wujud dibalik dari sisi divine masculine, wujud dari sisi gelapnya ya. Tanpa senyuman, tanpa perasaan juga, karena benar-benar dingin ya, dan seperti tidak ada empati. Oke, di sini Three of Wands ya, setia menunggu, tetap menantikan, tetapi menantikan dengan hal-hal yang dia pikir di sini bisa mengendalikan kembali. Jadi ada kecenderungan divine masculine di sini kalau nggak mau ya dia akan kabur ya. Dia akan kabur jauh kemudian menunggu seperti itu. Dan kemudian di sini ada Age of Wands, mungkin komunikasi secara tiba-tiba, ngerasa tidak bersalah, ngerasa tidak pernah menyakiti, dan juga di sini drama. Ada juga hal-hal yang terkait dengan manipulatif ya. Oke. Dan sering memberikan seperti kabar-kabar yang terkait dengan dirinya, sering menceritakan tentang dirinya, dan kurang empati terhadap apa yang sudah dilalui divine feminine. Jadi kalau ketemu juga dia di sini menceritakan tentang dirinya. Misalnya, saya selama kamu tinggalkan hidup saya berantakan atau begini-begini dan segala macamnya penderitaan dia, tapi dia tidak bertanya bagaimana penderitaan divine feminine. Oke. Jadi ada hal-hal yang memang perlu
diperbaiki oleh divine masculine di dalam kehidupannya, dan hal-hal apa itu saya akan lihat ya dari oracle card tambahan di sini. Hal-hal apa yang harus diperbaiki oleh sisi gelap dari divine masculine? Change, ya, ini tadi two of fire. Tidak bisa memilih. Jadi di sini divine masculine sebenarnya harus memilih. Dan health, memberikan hubungan yang sehat, karena hubungan yang sehat itu baik untuk dirinya dan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Failure, ya, ngerasa selalu dizolimi, ngerasa selalu di titik penghakiman. Jadi dia selalu ngerasa bahwa dia ini adalah orang yang terzolimi di dalam hubungan ini. Dia orang yang disakiti, mental korban, ya, kalau saya lihat. Sehingga ketika dia mengalami perasaan terluka, di sini energi femininnya bisa merasakan rasa keterlukaan di dalam perasaannya, dan ini harus ada rasa terluka di dalam perasaan divine masculine agar dia bisa menyeimbangkan energi feminin di dalam dirinya. Ya, seperti di awal yang saya katakan, ya, wadah spiritual itu perasaan nurani, energi divine feminin. Kalau dia ngerasa tidak pernah bersalah atau ngerasa tidak pernah tersakiti di dalam hubungan ini, maka dia akan terus-terus berada dalam sifat logikanya atau hal-hal yang terkait dengan keinginan-keinginan duniawinya. Ya, memang harus memilih, dan ini adalah hal-hal yang memang harus dirubah. Jadi untuk kamu perempuan pun, kalau kamu memiliki energi ini, maka 3 hal inilah yang harus kamu lakukan untuk menyeimbangkan energi feminin di dalam diri kamu. Dan kalau kamu sudah bisa menyeimbangkannya, pasti gaya kamu atau passion kamu akan berubah, ya. Mungkin kamu tidak akan peduli lagi dengan hal-hal yang terkait dengan pengejaran-pengejaran yang tidak penting, tidak lagi perlu dengan pengakuan-pengakuan yang tidak penting, karena sudah seimbang, ya. Oke, baik, saya pikir cukup sampai di sini, ya. Mungkin lain waktu nanti saya akan baca lagi untuk sisi gelap dari divine masculine, karena ini belum semuanya juga. Ini baru sesi pertamanya, ya. Jadi nantikan video selanjutnya, jangan lupa di like, comment, share, ya. Terima kasih, salam hangat penuh cinta, bye.